Halo teman-teman. Eh, Pada episode kali ini saya mau nunjukin nih ke teman-teman perhitungan dari modalnya untuk membuat mining rig pertama punya saya. Modalnya berapa sih? Apa aja yang harus dibeli? Terus kira-kira berapa biaya yang keluar? Terus nanti kita bakal bahas soal profit juga ya. Per bulannya berapa, terus nanti bakal balik modal dalam waktu berapa lama, dan juga yang gak kalah penting adalah resiko, karena setiap bisnis itu pasti memiliki resikonya masing-masing. Cuman resikonya itu bisa kita handle atau enggak itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, dalam menghadapi bisnisnya. Kita langsung aja. Nah, kalau misalnya dilihat di layar, ini adalah komponen-komponen yang saya beli untuk keperluan mining rig pertama saya. Nah, mulai dari yang pertama ya, kita bahas dari GPU dulu deh, karena GPU ini yang harganya paling mahal ya, di antara dari komponen yang lain. Yang pertama itu saya beli untuk keperluan mining itu Galaxy GeForce GTX 1080 XOC. Nah, ini saya dapat di harga 6,5 juta. Ini beli di toko online. Terus yang kedua, ini sebenarnya belinya udah lama banget. Ini beli di tahun 2020. Itu beli dari temen, GTX 1080 Zotac M Extreme Edition yang 11 GB. Ini harganya 7 juta rupiah. Jadi ini sebenarnya GPU utama untuk PC, tapi sekarang dicopot dulu untuk keperluan mining, untuk cari uang. Nah, ini waktu 2020 ini harganya masih 7 jutaan. Terus kalau untuk sekarang tanggal 26 Maret 2020 harganya itu udah bisa sampai sekitaran 9 jutaan gitu sih. Jadi saya beruntung banget dapat masih di harga pas kripto tuh belum terlalu naik seperti itu. Kita langsung ke GPU yang berikutnya. Ini Gigabyte GeForce GTX 1080 G1. Ini saya dapat di toko online juga dengan harga 7.750. Ini hitungannya masih sedikit lebih murah sih ya kalau dibandingkan dengan pasar yang sekarang, karena kalau yang pasar sekarang tuh kayaknya harganya udah mulai 8 juta setengah, 9 juta itu untuk yang GTX 1080 ya, bukan yang TI. Jadi ini masih termasuk murah. Terus selanjutnya itu Galaxy GeForce GTX 1080 Ti XOC. GPU selanjutnya itu Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC yang 11 GB. Ini jadi Gigabyte yang 1080 tapi Ti-nya. Ini saya dapat di angka 9 jutaan. Nah, terus ini GPU yang terakhir Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti. Dan saya dapat di harga 9.800.000. Tadinya harganya 10.500.000. Cuman saya tawar-tawar, saya nego, akhirnya dapat di angka 9.800.000. Dan ini masih make sense sih. Ya, mengingat kalau misalnya 3 tahun yang lalu waktu harga awal launchingnya ini bisa sampai 15 jutaan. Terus PSU-nya. Nah, ini PSU ya. PSU ini saya menggunakan Enermax 1700 watt Platinum. Enermax Platimax ya, yang Platinum. Itu dapat di harga 2.200.000 dan ini pun second. Berikutnya ada motherboard. Nah, motherboardnya ini saya pakai Biostar TB250 BTC Pro. Nah, ini saya dapat di angka 1.250.000. Ini juga second. Terus next untuk prosesor, ini saya menggunakan Intel G4560 yang soketnya itu 1151 ya. Itu di harga 697.321. Ya 700 ribuan lah. Seperti itu. Ini juga second. Terus next saya beli RAM. Nah, RAM yang saya beli ini dapatnya yang SK Hynix 8 GB DDR4. Tadinya saya beli tuh yang kayak random gitu dapatnya. Jadi kalau misalnya kalian coba ke seller online gitu ya, coba cari RAM gitu 8 GB DDR4, itu ada yang ya untung-untungan. Kalau misalnya dapat Samsung ya Samsung, kalau misalnya dapat Hynix, dapat Kingston gitu. Jadi beli RAM batangan lah istilahnya seperti itu. Terus next untuk menghubungkan GPU dengan PCIe yang ada di motherboard, saya membeli 6 buah PCIe Riser versi 007. Itu sebanyak 6 pieces. Untuk harganya satuannya waktu itu ada di angka 72.000. Nah, ini nih saya dapat yang Molex ya. Saya ya ini mungkin karena ketidaktahuan saya waktu itu,
saya harusnya bisa nego ya untuk dapat yang 6 pin gitu. Jadi karena itu lebih aman sih kalau menurut artikel atau dari video YouTube yang saya lihat ya terkait mining ini. Karena untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran terhadap komponen seperti itu. Terus di sini ada PCIe dual connector, ini splitter ya. Ini untuk nanti kalau misalnya kalian punya power supply, terus nanti pengen nge-split nih dari 6 pin ke 8 kali 2 pin. Nah, itu bisa pakai ini PCIe dual connector. Saya beli 6 buah. Terus next SSD saya beli baru ini RX 7 yang 120 GB. Ini satu aja, ini untuk install OS-nya. Terus saya beli kilowatt hour meter. Ini untuk menghitung jumlah daya yang digunakan oleh mining rig kepunyaan saya. Terus saya beli mining rig frame-nya ya. Ini mining rig frame-nya maksudnya. Ini beli sebenarnya yang ukuran untuk 8 GPU. Tapi karena ukuran dari si GTX 1080 ini cukup besar, jadinya pas banget nih muatnya 6. Terus ditambah alasnya juga, jadi ada opsi bisa dipakai alasnya itu pakai kayak kayak semacam papan putih gitu, tipis sih gitu, harganya 40.000. Terus yang terakhir adalah upgrade daya. Nah ini yang kayaknya komponen penting tapi orang-orang suka lupa atau kelupaan. Jadi kalau misalkan mining rig kalian mengkonsumsi daya 1200 watt, sedangkan rumah kalian itu dayanya cuma 1300 watt, itu saya saranin upgrade daya dulu deh. Karena apa? Karena itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan daya dan juga bisa mengakibatkan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Nah, ini bahaya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin mining rig, usahakan sebelumnya hitung dulu nih kira-kira kalian mau bikin mining rig kayak gimana, dayanya berapa konsumsinya. Terus lalu kalian lihat situasi kondisi daya di rumah masing-masing seperti itu. Kalau misalkan kalian bikin mining rig mungkin di bawah 1000 watt gitu ya misalkan. Tapi rumah kalian cuman muat 1300 watt misalkan dayanya. Nah, kalian hitung tuh penggunaan komponen listrik di rumah kalian tuh gimana. Mungkin ada kulkas, ada AC, atau ada kipas, atau lampu. Nah itu perlu diperhitungkan. Karena apa? Karena itu tadi, kalau misalkan dayanya nggak kuat, bisa jadi listriknya jadi nggak stabil dan mengakibatkan kerusakan pada komponen mining rig kalian, atau bahkan yang berbahaya adalah kebakaran seperti itu. Nah, untuk semuanya ini totalnya saya mengeluarkan uang sejumlah 56 juta rupiah untuk mining rig yang pertama. Nah, gimana sih perhitungan profitnya untuk per bulannya? Apakah sebanding dengan uang yang dikeluarkan? Yuk, sekarang kita cek. Oke teman-teman, sekarang kita udah di halaman cryptocompare.com. Nah, di sini ini adalah halaman website yang saya gunakan untuk menghitung perkiraan keuntungan yang bisa didapatkan oleh mining rig yang saya buat. Oke, untuk mining rig yang saya buat sekarang itu kecepatannya ada di 250 MHz per second dengan penggunaan daya 1250. Nah, gimana cara ngitungnya? Sekarang kita masukin aja angka-angkanya ya. Nah, tadi hashing powernya itu ada di angka 250 MHz dan power consumption-nya 1250. Untuk cost per kilowatt hour ini maksudnya adalah harga per 1 kilowatt per jamnya. Nah, ini untuk di Indonesia hitungannya adalah 1444 rupiah ya, sekitar segitu. Dimana kalau dikonversikan ke dolar tuh sekitar 0,1 dolar. Nah, ini kita masukin 0,1 dolar. Nah, terus kita masuk kolom pool fee. Nah, biasanya setiap mining pool dimana kita nambang cryptocurrency itu ada biayanya. Nah, untuk pool fee-nya ini relatif tergantung dari kebijakan masing-masing mining pool. Nah, ini untuk saya nambang di Ethermine itu pool fee-nya sekitar 1% ya.
Nah ya, ditambah dengan biaya untuk penggunaan softwarenya menggunakan Phoenix Miner tuh 0,65%. Nah jadi totalnya itu untuk pool fee-nya adalah 1,65%. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat dengan harga cryptocurrency saat ini per tanggal 3 April 2021 itu di angka 2115,55 US dollar. Maka penghasilan per bulan yang bisa kita dapatkan adalah 758 US dollar. Dengan detail jumlah Ethereum yang bisa kita mining adalah 0,4076 Ethereum, dan penggunaan daya atau biaya listrik selama sebulan sekitar 90 US dollar. Kalau misalnya kita hitung ini 758 US dollar itu sekitar 11 jutaan ya, 11 juta rupiah. Nah, kira-kira dari angka ini kita udah bisa memperkirakan kapan kita bisa balik modal. Tadi jumlah modal yang saya keluarkan itu sekitar 56 juta. Dan apabila kita bagi angkanya untuk menghitung kapan ini bisa break even point atau balik modal, itu kita bagi dengan profit yang kita bisa dapatkan per bulannya, yaitu 11 juta. Nah, berarti 56 juta dibagi 11 juta itu adalah sekitar 5,09 atau 5 bulan lebih. Nah, seperti itu. Sebelum teman-teman terjun ke dalam dunia cryptocurrency, ada baiknya teman-teman mengetahui resiko-resiko apa aja sih yang kemungkinan bakal timbul saat kita terjun ke dunia cryptocurrency ini. Oke. Yang pertama, resiko yang akan timbul itu adalah kerusakan dari komponen mining rig. Nah, apabila komponen mining rig rusak, otomatis kan keuntungan yang kita dapatkan itu bisa berkurang sehingga tidak optimal. Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki komponen dari mining tersebut, bahkan mengganti. Nah, untuk itu biaya yang keluar tidak sedikit. Tapi apabila teman-teman memiliki basic dasar tentang hardware ya, mengenai komponen mining rig, maka biaya tersebut dapat ditekan. Contoh, kalau misalkan teman-teman bisa membersihkan mining rig itu sendiri, atau teman-teman bisa mengganti thermal paste dari GPU yang ada di mining rig teman-teman, itu akan sangat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau memaintain mining rig yang kalian punya. Nah, yang kedua itu adalah crypto crash. Jadi, cryptocurrency itu tidak selalu menguntungkan. Ada masanya di mana saat harga cryptocurrency itu jatuh dan tidak menghasilkan keuntungan saat kita mencoba menambang cryptocurrency tersebut. Nah, untuk itu teman-teman disarankan memiliki sedikit pengetahuan tentang harga dari cryptocurrency yang teman-teman sedang tambang. Di contoh untuk Ethereum, nah teman-teman bisa nih memprediksi dalam waktu dekat apakah harganya akan naik atau mungkin akan turun. Nah, itu teman-teman harus bisa mengikuti update-update terkait cryptocurrency tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah developer updates. Nah, developer updates ini terkadang menguntungkan bagi pemegang atau penambang cryptocurrency tersebut, kadang juga bisa merugikan ya. Contoh, dalam waktu dekat Ethereum akan melakukan update terhadap Ethereum sehingga mengurangi sebagian hasil dari mining yang tadinya bisa mungkin 1 Ethereum per bulannya mungkin jadi setengahnya, seperti itu. Nah, itu adalah update yang harus teman-teman bisa prediksi sehingga mengurangi resiko kerugian saat mining dengan mining rig teman-teman ya. Nah, itu bisa diakali dengan cara mungkin teman-teman beralih ke koin lainnya selain Ethereum, atau mencari referensi kira-kira
hal apa lagi sih yang bisa dilakukan dengan mining rig yang teman-teman punya gitu. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.